Bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Pada subuh kali ini Allah masih melimpahi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat sehat dan senggang waktu sehingga kita dapat menjalankan salat subuh berjamaah sekaligus ta'lim, yang semoga langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya serta yang istiqomah di jalannya. Harapan kita semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali pengajian kita dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, dan juga untuk muassis pendiri daripada masjid kita, muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Bil khusus saya mohon Fatihah untuk Bapak Haji Rais yang sedang dirawat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan surah Al-Balad. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai kepada ayat yang keempat ya. Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Saya ulang, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah terhadap negeri ini, yaitu negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kau dilahirkan Muhammad di negeri ini. Wa walidi wa ma walad, ya, demi pertalian antara bapak dan anak. Laqad khalaqnal insana fi qabad, dan sungguh kami telah menjadikan manusia dalam susah payah. Di mana ketika Allah menciptakan manusia, di situ manusia diberikan kesusahan, kesulitan, kepayahan dalam mendidik anak, dalam mencari nafkah. Bahwa dunia adalah alam kasab, tempat kita untuk mencari, tempat kita untuk berpayah-payah, agar kita bisa mendapatkan ujung dari kepayahan kita, yaitu kenikmatan syurganya Allah nanti di akhirat. Ya, jadi hidup di dunia ini pasti Allah berikan dengan berbagai macam kesulitan dan kepayahan kita dalam menjalani hidup ini. Dan itu tidak sia-sia, pasti ada imbalan dari Allah, yaitu kenikmatan nanti di akhirat.
Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Tidakkah manusia mengira bahwasanya ada yang berkuasa terhadap dirinya? Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya. Seringkali manusia ketika dia melakukan sesuatu, dia beranggapan bahwa itu adalah kuasa dirinya. Ya. Dia mampu melakukan apa saja. Dan dia bisa bertindak dengan semaunya. Nah, dia pikir itu hanya untuk dirinya saja. Padahal ada yang berkuasa atas dirinya tadi. Ya. Seringkali kita menganggap kekuasaan itu hanya milik kita. Ada lagi di atas kita yang lebih berkuasa dan bisa berbuat apa saja terhadap diri kita. Dan manusia sering berpikir seperti itu, Pak. Ya. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah menyakiti Muhammad, membendung ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia sangat berkuasa? Tidak. Allah bisa berkuasa atas apa saja. Ala kulli syai'in qadir. Ya, bukan kepada manusia saja, kepada seluruh alam jagat raya Allah sangat berkuasa. Nah, ini pikiran daripada orang-orang yang menyakiti Muhammad Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, mereka bertindak semau-maunya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berkuasa atas mereka semuanya dan Allah bisa berbuat apa saja. Ya, sampai kalau kita ingat bagaimana Allah mengabadikan perbuatan Abu Lahab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah apa? Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagaimana celakanya Abu Lahab ketika dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangannya, dengan kekuasaannya, maka nanti harta yang dia cari selama dia berkuasa tidak ada manfaatnya. Dari mana dalilnya, Ustadz? Ma'agna anhu maluhu wa makasab. Kekayaan yang dia miliki tidak ada manfaatnya sama sekali. Sampai-sampai ketika dia dikasih sakit dan Allah berkuasa terhadap dirinya, dikasih sakit, sakitnya itu menular dan baunya luar biasa. Ditinggalkan oleh semua keluarganya, sahabatnya. Sampai-sampai jasadnya ketika mati itu disodok sama gala, ditimbun dengan batu dan dilemparin batu. Sampai hari ini konon katanya, ya itu kalau saya lihat di YouTube, ya ada orang yang berkunjung di tempat kediaman dan jasad Abu Lahab, kuburan Abu Lahab masih bau sampai hari ini. Allah buktikan bahwa Allah berkuasa. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Mereka mengira bahwa tidak ada yang berkuasa terhadap dirinya. Allah berkuasa terhadap siapa saja. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Maka mereka berkata, sudah banyak uang yang kami keluarkan. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia membayar orang-orang untuk menyakiti Rasulullah. Dan dia sudah mengeluarkan begitu banyak uang yang dia miliki. Ayahsabu allam yarahu ahad. Dan mereka mengira bahwasanya tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan. Ini kaitan ayat ini nggak lepas daripada cerita tentang Abu Lahab, Abu Jahal. Orang-orang yang selalu menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena awal dari surah ini adalah Allah bersumpah terhadap negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Jadi yang ada kejadian-kejadian di sekitaran kota Mekah. Sampai-sampai Nabi terusir dari Mekah. Ya, hijrah ke Madinah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada yang melihat apa yang mereka lakukan, padahal ayahsabu allam yarahu ahad. Allah sudah melihat apa yang mereka lakukan. Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menciptakan bagi mereka dua mata agar mereka bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, bahwa apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran yang harus mereka terima. Naj'ain, ya ainain, Allah jadikan dua mata. Sampai-sampai nanti yang namanya Dajjal itu matanya cuma satu, Pak. Kita dikasih mata sama Allah dua mata. Artinya kita bisa melihat.
Sebelah kanan ada kebenaran, ada kebaikan, sebelah kiri ada keburukan. Tinggal bagaimana kita harus memilih dan mau memilih apa kita. Allah sudah berikan itu 2 mata buat kita. Kalau Dajjal matanya berapa? 1. Jadi 1 simbol bahwa Dajjal itu tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Kebatilan itu dianggap adalah kebenaran buat Dajjal. Karena matanya cuma berapa tadi? 1. Ya. Sekarang banyak Pak. Ya, kalau kita lihat, maaf ya, orang-orang yang di medsos ya, itu nggak bisa melihat kebenaran dan kebaikan. Selalu ditutup-tutupi. Dan selalu yang diungkap adalah kebatilan, kesalahan itu dibungkus dengan kebenaran. Ini sudah ciri-ciri tanda-tanda kita sudah berada di ujung zaman ya. Di mana Dajjal itu dikasih mata 1 karena dia tidak bisa melihat kebenaran. Dan dia bendung kebenaran tadi. Padahal Allah sudah memberikan 2 mata kepada manusia. Walisana wa syafatain. Dan juga Allah telah memberikan lisan, lidah dan 2 bibir. Dia bisa berkata, dia bisa berbicara. Itu yang Allah berikan kepada manusia. Agar dia bisa menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan lisan dan 2 bibirnya tadi. Wa hadainahun najdain, dan Allah telah memberikan kepada manusia 2 jalan. Ya. Yaitu jalan kebenaran dan jalan kebatilan, jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Tinggal kita memilih. Ayat sebelumnya kita baca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhul. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah udah kasih 2 jalan. Siapa orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi, a'ta wattaqa, ya, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan janji-janji yang Allah sudah berikan kepada orang yang melakukan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah berikan kepadanya jalan kemudahan. Ini ceritanya tentang Abu Bakar As-Siddiq tuh. Ya, bagaimana Abu Bakar dengan hartanya. Sampai-sampai Bilal ya, yang disiksa ditebus oleh Abu Bakar. Dia keluarkan harta begitu banyak ya, untuk jalan Allah, untuk Islam. A'ta wattaqa, dan ketakwaannya luar biasa. Dan dia benarkan kebenaran yang datangnya dari Allah tadi. Janji-janji Allah. Dikasih jalan menuju kemudahan. Ini 2 jalan yang selalu Allah berikan. Ashabul yamin, ashabus shimal. Ada jalan yang kanan, ada jalan yang kiri. Ada kelompok yang kanan, kelompok yang kiri. Dan juga ada juga jalan yang sulit, yang mendaki, yang sukar. Tetapi seakan-akan mudah untuk dirinya. Wa amma man bakhila wastaghna. Maka siapa orang yang bakhil, kikir, pelit, dan merasa cukup, merasa kaya. Dikasih jalan juga sama Allah. Tapi jalan kesulitan. Itu kalau tidak salah ya, itu cerita tentang ada di zaman Rasulullah seseorang yang punya pohon korma. Itu daunnya itu menjulur ke rumah orang miskin, Pak. Sehingga ketika panen korma tadi itu sering jatuh ke tempat orang miskin. Dan yang punya pohon korma ini nggak bisa nerima kalau korma itu dimakan orang lain. Begitu bakhilnya, begitu pelitnya dia. Sampai-sampai orang miskin tadi, anaknya itu kalau dia makan korma jatuhan itu, dia lihat diparanin, disamperin, didatangi, dikorek mulutnya. Dia nggak rela itu pohon kormanya itu buahnya dimakan orang. Dan orang miskin tadi ngadu kepada Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengatakan kepada yang punya pohon korma tadi, kalau kau berikan makanan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, Allah ganti pohon korma di surga buat kau tadi. Wah, ini pohon korma yang paling saya suka ya Rasulullah. Saya nggak rela pohon ini, buah ini dimakan orang. Ya tapi tadi bahwa pohon ini daunnya itu menjulur ke rumah orang miskin tadi. Tetap dia tidak mau terima. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau pohon ini saya berikan kepada engkau, apakah saya akan mendapatkan pohon di surga? Iya, kata Nabi. Akhirnya didatanginlah tadi orang miskin tadi.
Kau jual pohonmu, saya beli. Berapa? Aku paling suka pohon ini buahnya. Kau jual berapa? Yang harga yang kau berikan harga. Tertarik juga tadi orang yang bakhil, yang pelit tadi. Dia katakan, ya baik, pohon ini boleh diganti dengan 40 pohon korma, baru saya jual. Ini kan udah di luar akal sehat tadi. Jadi satu pohon korma diganti dengan berapa? 40 pohon korma. Tapi karena dia pengen masuk ke dalam surga, maka dibeli tadi pohon tadi. Panggil saksi-saksi, ya, kata orang yang punya pohon yang bakhil tadi, bahwa engkau bukan cuman bicara saja, ada hitam di atas putih. Mana pohon-pohon yang milik kau, yang 40 yang kau berikan kepada saya, ini menjadi pohon milikmu. Ya. Akhirnya ya saksi datang, ya, ditulis di atas hitam putih, ketahuan ganti dari pohon korma yang satu dengan 40, dan setelah itu diberikan pohon tadi kepada Rasulullah, dan Rasulullah berikan lagi kepada orang miskin tadi. Hari ini pohon ini menjadi milik kau. Silakan kau nikmati buah-buah yang ada dalam pohon ini. Nah, itu banyak orang-orang yang bersikap seperti itu tadi. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, bakhil dan merasa cukup, merasa kaya. Jadi Allah sudah berikan jalan. Ada dua jalan. Wa hadainahun najdain, dan Allah telah memberikan dua jalan. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ketika dia digolongkan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi golongan yang kanan, kelompok kanan, akan dimudahkan orang itu untuk melakukan kebaikan. Kita merasa susah nggak ini Pak, kita ngaji? Itu udah satu tanda ciri. Ketika kita mudah untuk sholat berjamaah, kita mudah untuk membaca Quran, Allah sudah mentakdirkan kita untuk menjadi orang baik. Tapi ketika kita dalam keadaan sulit untuk melakukan satu kebaikan, itu bisa jadi merupakan takdir Allah untuk menjadikan kita menjadi orang yang tidak baik. Karena ini pernah diungkapkan oleh sahabat. Ya Rasulullah, apakah yang saya lakukan ini sudah menjadi kudrat Allah, kehendak Allah, atau kan sesuatu yang baru? Paham nggak omongan saya Pak? Apakah yang saya lakukan, saya sholat berjamaah hari ini, itu sudah merupakan takdir dari Allah? Apakah itu sesuatu pekerjaan yang baru? Nabi mengatakan semua yang dilakukan oleh manusia adalah kudrat kehendak Allah, merupakan takdir dari Allah. Maka diberikan oleh Allah segala kemudahan-kemudahan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, sudah dikasih kemudahan untuk dirinya, untuk membaca Quran, untuk bersedekah, untuk puasa, untuk melakukan semua yang menjadi kewajiban dirinya dari Allah. Dia mudah untuk melakukan, dikasih kemudahan. Tetapi begitu juga ketika dia sudah ditakdirkan sebagai syaqi, orang yang celaka nanti di akhirat, diberikan juga kemudahan sama Allah. Kemudahan untuk melakukan maksiat. Maaf, kemudahan untuk melakukan kezaliman. Tidak ada yang membendung ketika dia melakukan kezaliman. Tidak ada yang melarang ketika dia melakukan kezaliman. Ini syaqi. Jadi sudah ditakdirkan dia menjadi orang jahat, maka apapun yang dia lakukan sudah nggak ada rintangan apa-apa. Baik perbuatan yang baik atau baik perbuatan yang buruk, udah nggak ada rintangan. Fasanuyassiruhu lil usra, dikasih kemudahan. Yang nanti ujungnya adalah kepahitan, siksaan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini tolak ukurnya di situ, ya. Apakah kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang baik? Kok ini berat ya? Saya punya duit untuk sedekah kok berat amat itu. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi pada diri kita. Tapi ketika kita mudah sekali untuk mengeluarkan apa yang ada pada milik kita, nah itu Allah sudah takdirkan kita untuk menjadi orang baik. Seperti sholat istikharah kan. Ketika kita sholat istikharah, kita diberikan oleh Allah isyarat-isyarat. Ya Allah, kalau itu jauh dekatkan, ya, supaya mudah aku untuk melaksanakan. Itu sholat istikharah. Nah, jadi nggak pernah lepas apa yang kita lakukan itu dari kehendak Allah. Ya, bahkan ya Umar pernah mengatakan bahwa keluar dari satu takdir kepada takdir berikutnya.
Jadi ketika kita sulit untuk melakukan kebaikan, kita bersusah payah. Ya tadi yang saya katakan, mungkin karena kita sulit melakukan kebaikan, kita ditakdirkan menjadi orang yang tidak baik. Tapi dengan usaha, dengan doa, karena tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qadar illa doa. Tidaklah takdir itu akan berubah melainkan hanya dengan kekuatan doa. Maka usaha itulah yang bisa merubah takdir tadi. Tapi perlu upaya yang luar biasa untuk merubah takdir tadi. Keluar dari satu takdir menuju kepada takdir berikutnya. Ya, dikasih dua jalan. Ya, kita mesti paham nih, ini jalan mana yang kita harus tuju. Ada dua mata, ada lisan, ada dua bibir. Allah sudah berikan kepada manusia dan dikasih dua jalan. Ada jalan kanan, ada jalan kiri. Ada jalan yang mendaki begitu sulitnya, ada jalan yang begitu mudahnya dilakukan. Ya. Saya baca dalam satu hadis, Pak. Ada satu pertanyaan yang pernah tersirat, terbersit di hati saya. Kenapa ketika kita niat untuk melakukan satu kebaikan, baru niat saja itu sudah tercatat menjadi satu kebaikan. Dan ketika kebaikan itu dilakukan, maka Allah berikan 10 kebaikan. Atau ila sab'i mi'ati dhifin. Atau sampai kebaikan itu berlipat menjadi 700. Au ila ad'afin katsirah. Atau kebaikan itu berlipat ganda tak terhingga. Ini kebaikan nih, baru niat untuk melakukan kebaikan. Sudah dicatat berapa tadi? 1. Dan ketika kebaikan itu dilakukan, dilipat gandakan menjadi 10. Begitu berubahnya tadi, Pak. Bilangan angka dari niat 1 menjadi 10. Itu pertanyaan yang saya muncul. Oh, ternyata betul apa yang Allah katakan melalui lisan Rasulullah. Seringkali niat bisa lebih baik daripada pekerjaan yang dia niatkan. Niatnya cakep, Pak. Tapi pekerjaan itu bisa menjadi rusak. Tapi dia sudah dapat 1. Niatnya ingin berangkat haji. Bagus itu. Akan tetapi ketika niat untuk berangkat haji itu dilaksanakan, dia bikin walimatus safar. Timbul pamer, riya pada dirinya. Rusak itu pekerjaannya tadi. Padahal niatnya udah bagus. Tapi ketika niat itu dibarengi dengan pekerjaan yang bagus, yang baik, sampai selesai pekerjaan tadi, maka dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 oleh Allah. Karena beratnya tadi. Dari niat sampai menjadi kebaikan itu menjadi selesai dilakukan. Saya sering sampaikan, Pak. Kalau walimatus safar, orang mau berangkat haji, umroh, saya selalu sampaikan, luruskan niat. Luruskan niat. Kamu mau berangkat umroh karena Allah, bukan pamer, bukan riya. Atau pada saat mau berangkat haji, 40 hari kau mesti jaga niat tadi sampai selesai. Sampai sempurna niat tadi, sampai pekerjaan itu tuntas. Karena pahalanya besar sekali. Dari niat yang dicatat 1, kemudian selesai niat tadi dikerjakan menjadi berapa tadi? 10. Bahkan sampai 700 kali. Au ila ad'afin katsirah, bahkan tidak terhingga dengan bilangan angka. Hebatnya kebaikan, Pak. Dibalas oleh Allah sampai 10 kali lipat. Ini ceritanya Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali pada saat istrinya dalam keadaan hamil, ya, ingin makan buah delima. Dia minta kepada suaminya, kalau ayah punya duit, tolong belikan saya delima. Saya ingin sekali makan buah delima. Baik, kata Sayyidina Ali. Kemudian Ali berangkat ke pasar. Dia kerja kepada orang Yahudi. Dia dapat upah 1 sak gandum. Ketika dapat upah 1 sak gandum, dia jual. Kemudian dia belikan delima. Dengan gembira dia bawa pulang untuk istrinya Fatimah. Tapi di tengah perjalanan, ini niatnya buat istrinya tuh. Kan kebaikan yang luar biasa itu. Di tengah perjalanan, delima yang dia pegang tadi dilihat sama janda tua. Apa yang kau bawa, Ali? Ini delima untuk istriku. Istriku sedang mengidam.
Kalau dibagi sedikit lah, barangkali puas rasa hati saya. Karena dari pagi saya belum ketemu makanan. Itu niat buah delima untuk istrinya. Itu kan kebaikan, Pak. Tapi ketika ada yang lebih membutuhkan, bukan sekedar ngidam tapi lapar, itu Ali nggak berpikir 2-3 kali. Nggak usah setengah, Bu, untuk ibu semua. Sampai di rumah istrinya tanya, mana pesanan delima saya, Ayah? Udah saya beli tadi, dapat 1. Di tengah jalan ada yang membutuhkan. Apa tuh ya, mau suka memberi tuh. Ada yang membutuhkan, saya kasih. Ada janda tua kelaparan, saya berikan semuanya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Itu dari niat untuk melakukan kebaikan dan dilakukan kebaikan dan didukung dengan doa oleh istrinya kebaikan tadi. Alhamdulillah, dalam keadaan kita susah dan sulit, kita masih bisa sedekah. Ini kira-kira kalau istri kita bisa nggak begitu itu, Pak? Bisa. Ya, insya Allah mudah-mudahan, ya kan. Ayah nanti pulang ngaji jangan lupa beli pisang goreng ya, tuh, ya kan. Atau beli apa, nasi uduk di jalan. Ya, begitu kita sudah beli pisang goreng, nasi uduk, ada janda belum makan, kita kasih. Istri kita nanya, mana nasi uduk pisang goreng? Tadi ada janda saya kasih. Ya kan. Kira-kira gimana itu? Dilempar piring kali ya kan. Iya, berantem ribut, tapi tadi dari niat melakukan kebaikan, dilakukan kebaikan tadi oleh Ali dan didukung oleh istrinya tadi. Subhanallah. Akhirnya bengong, Pak Ali dengan Fatimah bengong. Pengen makan delima nggak jadi, tiba-tiba datang JNI ya, kalau dulu sekarang ini ya kan. Ya, kalau sekarang ini banyak sekali ada GoFood, JNI ya kan. Datang tuh utusan bawa karung. Ali, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ada titipan ini dari Rasulullah. Rupanya Rasulullah dibisiki oleh Jibril. Kata Jibril, Muhammad, putrimu hamil, ingin makan delima, dan suaminya dapat delima tadi, tapi disedekahkan kepada orang lain. Rasulullah ngelihat putrinya pengen makan delima, sedihnya luar biasa, Pak. Dan suaminya, kalau bahasa kita kebangetan ya, tapi ini satu kebaikan yang luar biasa dilakukan oleh Ali. Sampai Rasulullah punya rezeki, kata Nabi, ini ada uang, beli delima, kirimkan kepada putri saya Fatimah. Akhirnya dibeli itu sama sahabat, dibawa ke rumah Fatimah ke Ali. Ali, ini ada titipan dari Rasulullah. Apa? Kata Fatimah, ayah ngirim apa? Coba buka aja. Ketika dibuka, subhanallah, Fatimah teriak, delima, Pak, sekarang. Ya Allah, alhamdulillah, ini yang saya inginkan. Kata Ali, entar dulu. Tuh. Saya khawatir ini salah. Makanya kita mesti yakini dulu. Nah ini kan dari Rasulullah. Enggak, saya mesti yakin, kata Ali. Hitung aja dulu berapa. Begitu dihitung ternyata cuma ada 9 delima. Kata Ali, salah kirim, bukan buat kita ini. Ya. Nabi salah kirim. Kata istrinya, kenapa bisa salah kirim? Ini dari ayah, dari Rasulullah. Salah kirim. Harusnya 10. Karena tadi saya sedekah bukan setengah. Saya sedekah 1 butir delima utuh. Harusnya Allah ganti 10. Tapi kalau 9, ini berarti bukan buat kita. Tuh. Yang bawa delima ngomong, ini masih ada 1, emang saya ambil di jalanan. Sebetulnya 10. Tuh. Ini 1 ada. Saya ingin mengetes kamu dengan apa? Kecerdasan kamu. Tuh, ya kan? Ya, kalau bahasanya, ya, pintu ilmu itu adalah Ali. Dan Nabi itu adalah gudangnya ilmu. Tuh, ya. Ali itu cerdasnya luar biasa. Ini ada 1, memang 10. Emang hak kamu ini. Alhamdulillah. Itu, Pak, kebaikan dibalas sampai sedemikian rupa. Ya. Sampai 700 kali lipat, sampai tidak terhingga. Maka saya katakan bersedekah itu tidak harus menunggu kaya. Tidak harus menunggu punya. Dengan apa saja, dengan kemampuan apa saja. Karena nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ashabul yamin, ashabul shimal. Nah,
Keburukan beda. Keburukan itu apabila diniatkan belum dicatat, itu malaikat ada 2 yang mencatat, Pak. Raqib dan Atid. Jadi malaikat yang mencatat kebaikan nggak nunggu dia. Begitu orang sudah niat untuk melakukan kebaikan, dicatat. Begitu selesai niat tadi dan kebaikan itu tuntas dia lakukan dengan sempurna, menjaga niat sampai pekerjaan itu tuntas, dibalas 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Niat sudah dicatat. Keburukan beda. Ketika ada orang ingin melakukan keburukan, belum ditulis dan tidak jadi keburukan. Nggak ada tulisan kalau niat untuk melakukan keburukan. Dan ketika keburukan itu dilakukan, kejahatan itu dilakukan, belum juga ditulis oleh malaikat tadi. Dalam satu hadis dikatakan, Ashabus Shimal, Ashabul Yamin mengatakan, malaikat Raqib mengatakan kepada malaikat Atid, jangan dicatat dulu, jangan. Jangan dicatat jadi satu kejahatan, jangan. Kenapa? Barangkali Allah mengampunkan dosa ini. Nanti kalau sudah dicatat repot ini bahasanya. Gitu. Jangan kejahatan itu dicatat. Barangkali Allah mengampunkan dosanya karena kehilapan dia melakukan kejahatan. Andai kata Allah tidak mengampunkan dosa tadi, maka cuma dicatat menjadi berapa? 1 kejahatan. Kenapa, Pak? Kejahatan 1, kebaikan 10. Allah begitu tinggi rahmatnya, begitu besar rahmatnya kepada makhluknya. Sampai kalau kita melakukan kejahatan 10, kebaikan 1, sudah balance seimbang. Ini jangan dijadiin patokan ini. Patokan ini, Pak. Saya tadi udah berbuat kejahatan 10, tapi saya udah melakukan kebaikan 1, udah imbang lah. Ya, kan? Ya, ini bahaya, Pak. Karena belum tentu kebaikan kita diterima sama Allah. Tadi dari niat sampai kebaikan tadi. Kalau niatnya bagus, saya cuma dapat 1. Tapi tadi ketika kebaikannya ada riaknya, ya 1 juga nggak dapat di apa-apa lagi. Jadi jangan jadikan tolak ukur bahwasanya hitung-hitungan tadi sampai kita mengatakan saya sudah melakukan 2 kebaikan, 10 kejahatan saya lakukan, udah lebih 10 saya. Kalau kebaikanmu diterima sama Allah, siapa yang mengukur kebaikan itu jadi kebajikan? Hanya Allah, bukan kita yang bisa mengukur kebaikan itu diterima atau tidak. Berapa banyak tadi dari niat melakukan kebaikan menjadi rusak kebaikan tadi. Hanya dapat niatnya saja, tidak mendapatkan kebaikannya. Ya, wa hadainahun najdain, dan kami berikan 2 jalan kepada manusia tadi. Falaqtahamal aqabah, ada jalan yang mudah, ada jalan yang sulit dan susah. Apa jalan yang mendaki yang susah tadi? Yaitu jalan yang sangat sulit dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak-budak, ya. Melepaskan perbudakan. Di zaman Rasulullah itu, tanah Arab itu mereka bangga dengan budak-budak yang mereka miliki, Pak. Ya. Dan Abu Bakar itu membebaskan budak-budak itu banyak sekali dia bebaskan. Sampai istrinya bertanya, kenapa tidak kau bebaskan saja budak yang kuat, yang masih muda bisa melayani kamu? Kenapa justru yang tua-tua kamu bebaskan budak-budak tadi? Dan itu jalan yang sulit dan mendaki, nggak mudah. Ya, untuk kepentingan ya orang lain kita keluarkan apa yang ada pada diri kita. Seperti yang tadi saya katakan, ada seorang yang membeli pohon korma dan dia harus melepaskan 40 pohon korma untuk dapat 1 dan dia sedekahkan lagi. Maka perbudakan itu adalah jalan yang paling sulit untuk didaki, tetapi di sana ada kemudahan. Artinya kepentingan orang lain lebih kita dahulukan daripada kepentingan diri kita. Ya, sampai situ dulu ya fakku raqabah. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan pengajian kita pagi ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dan ilmu ini bisa kita bawa dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saya mohon Fatihah untuk saya punya jamaah, ya, jamaah kita, sahabat kita yang kita cintai, Pak Haji Rais, ya. Saya dengar tadi sudah masuk ICU, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan,
Allah kembalikan kesehatannya, Allah pulihkan dari segala macam penyakit. Khusus buat Bapak Haji Rais, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman syai'un illa lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja ya Pak. Ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dibahas tentang niat dan amal soleh. Ya. Saya ingin mengulas kenyataan yang mungkin barangkali juga akan berhasil. Bagi saya yang katakan saja, promol perjalanan tadi kita kan banyak terjadi. Itu ada dua kemungkinan seorang beramal. Yang pertama, nggak enak kalau kelihatan nggak naruh. Itu menjadi ubar amalan kita. Karena tetangga atau teman atau atasan melihat kita ada promo kok diam saja. Pertanyaan saya, ini yang salah masjidnya atau bagaimana? Karena kalau kita beramal kan ada kotak di depan biar ada orang beramal tanpa orang dilihat. Kalau begini kemungkinan ada pelintas nggak enak sama tetangga atau sama atasan atau teman kamu. Udah, itu aja. Ini pertanyaan luar biasa ini Pak ya. Kalau jawaban saya, tromol itu ujian buat kita. Jadi ketika tromol itu lewat, kita keluarkan uang kita, takut nggak enak sama kiri kanan kita. Kok ada tromol diam aja. Yang sering kalau saya bercanda, kalau orang pelit itu kan luar biasa Pak. Ya, saking pelitnya, begitu hari Jumat duduk paling depan, tromol lewat, begitu tromol dia lihat udah jalan, udah mulai dia pura-pura tasbih, zikir. Gitu ada tromol dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah ya. Begitu tromol udah dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Begitu tromol udah lewat, alhamdulillah. Nah, Pak, ketika tromol itu lewat, kita bersedekah karena tidak enak, dapat pahala apa enggak? Kan pertanyaan antum gitu. Apakah itu bisa merusak amal ibadah kita? Kita nggak usah berpikir kiri kanan kita. Ketika kita sedekah nggak usah mikirin kanan kiri kita. Ya. Andai kata tadi ada niat karena tidak enak, istighfar, sudah minta ampun kepada Allah. Kita masukin. Nah, beliau menginginkan supaya bisa menjaga hati. Gimana kalau tromol itu di depan saja, nggak perlu nggak perlu dikelirikan. Tapi sekali lagi, di sini ada sesuatu yang membangkitkan motivasi, Pak. Jadi ketika datang tuh orang minta sesuatu, ada motivasi pada kita, ya Allah, saya harus bersedekah. Tuh. Jadi dipacu, kalau kita bilang orang dipacu untuk bersedekah. Pastabikul khairat itu namanya. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Makanya boleh, andai kata kita bersedekah, nama kita tulis. Boleh. Supaya orang terpacu tadi. Membangkitkan orang untuk melakukan kebaikan, itu diperintahkan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu di dalam kebaikan. Ya. Tapi tadi di sini Pak yang mesti dijaga. Ini akan paling susah ya, dijaga apa tadi? Hati. Tulis nama saya, nggak usah inilah, hamba Allah saja udah. Udah cakep itu Pak. Hamba Allah buat kepentingan masjid 10 juta. Tapi tolong, ini saya jaga hati saya ini. Ya, jangan ditulis nama saya. Akhirnya sama Pak Heno diumumkan kan. Alhamdulillah kita terima sumbangan dari hamba Allah 10 juta. Itu hamba Allah yang nyumbang 10 juta, hatinya goyah Pak. Dia tanya sama temannya, kamu tahu nggak hamba Allah itu siapa? Siapa? Saya itu, ya kan? Ya kan? Rusak aja. Itu jaga hati susah Pak. Padahal tadi udah hamba Allah. Atau barangkali ketika disebutkan dari hamba Allah 10 juta, dia busungkan dadanya tuh. Ada yang lihat nggak? Ada yang nyari nggak ini? Tuh. Itu paling susah. Maka tadi ujian Pak ya. Jadi kalau trauma lewat, ujian buat kita. Satu, untuk memacu kita untuk fastabiqul khairat.
Dan yang kedua tadi ya, jangan sampai lupa hati harus tetap dijaga. Ya barangkali itu ya, mudah-mudahan jadi masjid nggak salah saya pikir ya kan. Ya, mudah-mudahan kalau ditaruh di depan nanti ada yang nggak ngelihat. Ya. Ada orang yang nggak terpacu. Ada sahabat saya ngomong begini, Pak. Maaf, saya kebetulan lagi ngurus masjid di depan Islamik. Itu ada masjid At-Taubah. Ya, saya lagi ngurus itu. Ya. Ustadz, sampai teman saya pilot ngomong dong Ustadz kalau lagi bangun masjid. Kenapa? Ya biar saya bisa bantu. Teman-teman saya bantu. Saya cuma berpikir satu, ini salah saya berpikir. Orang dalam kondisi keadaan susah dan sulit. Saya tidak mau ini jadi beban. Bukan itu, Ustaz salah kalau bilang jadi beban. Ada orang yang enggak terbebani walaupun dalam keadaan dirinya sulit. Tadi yang dibilang tadi, bahwa bersedekah itu tidak harus nunggu kaya. Untuk melakukan kebaikan itu tidak harus punya kesempatan yang luang. Kapanpun dalam kesempitan kita melakukan kebaikan. Itu barangkali ya. Kita seringkali salah berpikir, kok ente diam-diam aja sih punya anak yatim tuh. Mau sedekah anak yatim kok nggak ngajak-ngajak saya. Nah itu tadi. Barangkali itu ya pendapat saya kalau kotak itu keliling ya. Supaya kita bisa termotivasi tadi. Ya kalau kita nggak terpanggil ya barangkali ya perlu dipertanyakan pada diri kita. Padahal kita mampu dan kuat untuk bersedekah. Nah, sekali lagi yang paling utama tadi jaga apa tadi? Hati ya. Dari hamba Allah berapa tadi? 10 juta. Udah diem. Nah, jangan pakai nyari-nyari. Pada nanya enggak ya? Ya jangan udah gitu ya. Apalagi pakai ngomong, saya itu hamba Allah yang 10 juta. Hilang nanti pahalanya. Ada lagi yang lain? Iya. Kalau tadi kan kotak, bagaimana kalau hati ria itu kita tutupi dengan selalu banyak istighfar? Gimana? Punya ria itu ibaratkan semut hitam. Kata di malam hari di atas batu hitam gelap kelihatan, kemudian kita tutupi dengan selalu kita baca istighfar gitu. Jadi kita untuk menghilangkan ria itu dibayar dengan istighfar. Gimana? Ya, tadi gambaran antum kan udah bagus itu, bahwa ria itu seperti semut hitam ada di dalam kegelapan malam yang sangat pekat. Ya, semut hitam ada di dalam kegelapan malam yang sangat, jadi susah untuk dilihat kita ini riya atau tidak. Ya. Maka ketika kita bersedekah, ya tadi minta ampun kepada Allah. Ya. Dengan apa tadi? Istighfar. Ketika kita astagfirullah ya Allah, jangan sampai hati saya terganggu ya Allah, astagfirullah. Ya muqallibal qulub. Yang merubah hati itu adalah Allah. Sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam jalanmu. Makanya hati itu disebut dengan qalbun. Qalbun itu hati. Dia selalu yataqallab, berubah-ubah tuh hati. Makanya yang merubah hati itu siapa? Allah. Minta kepada Allah tadi. Agar apa yang kita lakukan ini jangan sampai ada sesuatu yang merusak dari niat yang baik tadi. Dengan istighfar. Itu bagus. Ya, gak apa-apa dilakukan istighfar. Cuman tadi jangan terlalu kelihatan istighfarnya. Habis ngasih duit sama saudara dipegang 10 juta astagfirullahaladzim. Ya kan jangan. Kesinggung nanti dia. Ya kan. Wah ente istighfar sih sama anak ngasih duit. Ya, jadi istighfar dalam hati. Jangan sampai kita punya ria. Ya, ini mudah-mudahan ya Pak. Ada cukup ya waktu sudah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dikasih keikhlasan dalam melakukan sesuatu kebaikan. Ya, dalam satu kebajikan sehingga nilai kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.